Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik Ananda, ketemu lagi dengan saya Ibu Siska Gusdika dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang proposal usaha, di mana proposal itu adalah suatu rencana kegiatan yang akan kita jalankan. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, pada penyusunan proposal usaha, di sini ada bab 1 pendahuluan ya. Bagian pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Nah, pada latar belakang di sini, pada bagian ini berisi alasan kenapa sih kalian menjalankan usaha tersebut, dan di sini berisi deskripsi tentang alasan pemilihan logo yang kalian gunakan untuk usaha yang kalian jalankan. Selanjutnya, masih di bab 1 pendahuluan, di sini kalian harus menuliskan visi, misi, dan tujuan dari tempat usaha yang akan kalian jalankan. Seenggaknya di sini memberi sebagai tujuan utama untuk apa sih usaha itu berdiri, untuk apa sih usaha itu dijalankan. Seperti itu nggih, Ananda. Kita lanjut yang selanjutnya. Masih di bab 1 bagian pendahuluan, ada yang namanya jenis usaha. Nah, pada bagian ini kalian harus menjabarkan tentang jenis usaha apa yang kalian jalankan, bahan apa saja yang kalian gunakan untuk membuat produknya, dan bagaimana cara pengolahannya. Nah, pada tahap ini bisa dibuat dalam bentuk deskripsi atau kalau tidak dibuat dalam bentuk poin-poin. Gitu ya. Yang terakhir, masih dalam bab 1 pendahuluan, yaitu gambaran lokasi usaha. Pada tahap ini, kalian menyebutkan atau menuliskan alamat lokasi usaha secara lengkap dan detail, atau bisa juga dengan menambahkan gambar peta lokasi usaha Ananda ya. Nah, di sini tujuannya supaya si calon konsumen ini lebih mengetahui secara detail di mana sih lokasi usaha yang akan kalian jalankan. Gitu. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu bab 2. Ada pasar dan pemasaran. Seperti bab 1 di sini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah analisa lokasi usaha. Kalau yang bab 1 tadi adalah gambaran lokasi usaha, nah bab 2 di sini adalah analisa lokasi usaha. Di mana analisa di sini menjelaskan alasannya kenapa kalian memilih lokasi di daerah tersebut. Misalnya ada sebuah tempat usaha, misalnya PT Bolu-Bolu, dia membuka stand di daerah SMA Muhi lantai 3. Itu gambaran yang di bab 1 ya, gambaran lokasi usahanya. Dan analisa lokasi usahanya di sini kalian menjelaskan PT Bolu-Bolu ini membuka lokasi usaha di SMA Muhi Yogyakarta di lantai 3 karena di lantai 3 itu belum ada koperasi siswa ataupun stand yang menjual makanan ringan dan minuman, sehingga siswa yang kapasitasnya cukup banyak di lantai 3 harus turun ke lantai dasar, padahal waktu istirahatnya hanya 15 menit. Itu untuk contohnya. Kita lanjut yang berikutnya adalah kondisi pasar. Pada subbab kondisi pasar, di sini ada beberapa sub ya. Yang pertama adalah pasar sasaran. Pada pasar sasaran di sini menjelaskan sasaran utama atau target sasaran pada penjualan produk yang kalian tawarkan. Misalnya, produk yang kalian tawarkan ini untuk balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, atau untuk semua umur. Nah, di sini dijelaskan dan dituliskan. Gitu. Kita lanjut yang berikutnya. Poin kedua adalah peluang pasar. Pada tahap ini menjelaskan peluang dan keunggulan dari produk yang kalian pasarkan. Apakah produk ini masih baru dan belum ada pesaingnya, atau karena produk ini dari usaha tersebut sudah banyak peminatnya sehingga kalian mendirikan usaha tersebut tetapi sudah kalian modifikasi. Itu untuk peluang pasarnya. Yang selanjutnya adalah estimasi pangsa pasar. Estimasi pangsa pasar di sini
kalian menjelaskan atau menyebutkan media promosi apa yang kalian gunakan dan akan dipasang di mana. Misalnya kalau kalian memilih menggunakan poster atau mungkin baliho gitu ya. Nah, itu kalian jelaskan dan kalian tuliskan di situ. Balihonya akan dipasang di daerah mana? Mungkin di batas kota antara Provinsi Yogyakarta dengan Magelang. Nah, di situ akan dipasang berapa hari, dituliskan di situ. Atau alternatif yang lain adalah sosmed. Misalnya kalian menggunakan Instagram atau Facebook, nah dituliskan nama akun Instagram atau Facebook untuk usaha tersebut. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah analisa pemasaran. Nah, pada analisis pemasaran di sini kalian harus menjelaskan tentang analisis pemasaran apa yang kalian gunakan. Ibu yakin dulu di kelas 11 sudah membahas tentang SWOT dan AIDA. Nah, silakan Ananda nanti dipilih salah satu, apakah kalian menggunakan SWOT atau menggunakan AIDA. Kalau SWOT di sini kita menganalisa tentang peluang dari produk atau makanan yang kita tawarkan ke konsumen. Tapi kalau AIDA di sini adalah analisis pemasaran atau strategi pemasaran yang membahas bagaimana sih caranya supaya si calon konsumen ini tertarik untuk membeli produk kita. Itu untuk AIDA. Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah bab 3, aspek produksi. Nah, di sini yang pertama ada fasilitas dan peralatan. Pada tahap ini kalian harus membuat daftar tabel ya. Daftar tabel di sini berisi tentang berbagai macam peralatan yang kalian butuhkan. Misalnya di situ ada kolom pertama ini membutuhkan kursi, lalu diberi keterangan kursi yang kalian butuhkan itu bentuknya kotak atau bulat, gitu ya. Terus bahannya plastik, kayu atau besi. Nah, dituliskan di situ. Terus yang kolom kedua, tuliskan harga satuannya. Nah, misalnya kalian membutuhkan 10 kursi, ditulis pada kolom berikutnya total harga. Itu semuanya kalian tuliskan untuk fasilitas dan peralatan. Lalu pada bawah sendiri dicantumkan total keseluruhan peralatan yang kalian butuhkan. Misalnya di situ contohnya ada total 3.500.000, begitu ya. Yang berikutnya masih membuat tabel. Kalau yang tadi tabel fasilitas peralatan, nah sekarang adalah tabel kebutuhan bahan baku. Nah, bahan baku di sini bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan untuk mengolah suatu produk. Karena di sini kita temanya makanan daerah atau modifikasi makanan daerah. Nah, sini bahan yang paling yang dibutuhkan adalah ubi ya. Ubi, misalnya di sini ubi membutuhkan 20 kg. Terus harga satuannya adalah 20.000, maka kalian total harga 20 kg ubi ini totalnya adalah 400.000. Sampai semua bahannya ditulis, lalu pada bawah sendiri dituliskan total keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan. Nah, nanti total keseluruhan biaya fasilitas dan peralatan sama total keseluruhan dari bahan baku akan digunakan untuk menghitung HPP atau harga pokok produksi per unitnya. Itu Ananda, kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini nanti dituliskan juga sumber dana. Sumber dana di sini maksudnya dana yang kalian gunakan untuk usaha ini sumbernya dari mana? Apakah ini iuran sendiri atau iuran dari kelompok, misalnya usaha tersebut didirikan oleh 2 atau 5 orang ya. Terus misalnya ada modal sendiri silakan dicantumkan. Kira-kira modal yang kalian gunakan itu ada berapa? Mungkin ada sumber dananya kalian dapatkan dari pinjaman suatu lembaga tertentu, entah itu koperasi atau mungkin dari bank tertentu. Nah, ini dituliskan di sini pinjaman dananya ada berapa, begitu ya. Terus yang terakhir misalnya ada investor atau orang yang mau ikut nanam saham ya, nanam saham di tempat usaha kalian. Nah, dituliskan di sini juga investornya ini dia memberikan modal berapa, begitu ya. Kita lanjut yang selanjutnya.
ada proses produksi. Nah, pada proses produksi ini sangat mudah ya. Di sini kalian hanya menjelaskan bagaimana cara mengolah produk tersebut, ya, menjelaskan step by stepnya. Langkah pertamanya apa dulu, langkah kedua hingga tahap produksi yang terakhir atau tahap finishingnya. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Pada tahap ini, kalian harus menjelaskan waktu produksi dalam seminggu itu ada berapa hari. Misalnya, dalam waktu 1 minggu ternyata kalian hanya melaksanakan produksi selama 6 hari. Berarti nanti tuliskan dalam 1 minggu waktu produksinya adalah 6 hari. Terus poin kedua dari kapasitas produksi di sini adalah dari jam berapa sampai jam berapa kalian melakukan usaha tersebut. Misalnya waktu produksinya adalah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Terus jumlah karyawan yang kalian miliki ada berapa? Misalnya kalian memiliki karyawan sebanyak 5 orang, dituliskan di situ 5 orang. Nah, 5 orang di sini laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan. Nah, ini harus dijabarkan juga pada kapasitas produksi. Oke. Yang terakhir adalah rencana produksi. Nah, pada tahap ini nanti kita menghitung HPP ya, atau HPP per unitnya. Dengan yang pertama harus dicantumkan terlebih dahulu target produksi per harinya ini ada berapa unit. Misalnya kalian menargetkan satu harinya seenggaknya membuat 100 unit gitu ya. Nanti dituliskan. Lalu setelah itu kita hitung HPP-nya atau harga pokok produksi per unitnya. Nah, ini yaitu dengan cara total anggaran peralatan tadi yang kalian sudah buat tabel ditambah dengan tabel total anggaran bahan baku ya, totalnya. Kalau sudah, nanti dibagi dengan rencana produksi per harinya mau berapa unit. Kalau misalnya tadi rencananya 100 unit, berarti total anggaran ditambah dengan anggaran bahan baku ini dibagi rencana produksi. Nah, ini digunakan untuk menentukan harga jual per unitnya. Kalau HPP per unitnya sudah ketemu, nanti silahkan kalian tentukan mau dijual berapa harga satuannya. Nah, disitu untuk mengetahui keuntungan bersihnya. Nah, baik Ananda, itu penjelasan secara singkat dari Ibu mengenai proses pembuatan proposal usaha. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian untuk belajar. Jangan pernah malas atau merasa jenuh menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bagian dari jihad. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.